puasa yang diam-diam makan tapi diam-diam biar gak ketahuan gitu. Puasa yang sia-sia itu cuman puasa doang tapi nggak sholat, terus tidak melakukan ibadah lainnya, tidur terus, bermalas-malasan, ya tidak melakukan sholat lah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Karena di dalam niat itu ada nilai ibadah yang sangat mendasar. Bahkan dengan niat itu bisa menjadi diterima atau ditolaknya suatu amal ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa bertutur kata yang baik, atau dalam bahasa agamanya dikatakan berkata rofas. Nah, ini tidak boleh, seperti halnya berkata yang kotor, berkata yang jorok, seperti halnya memaki-maki, ya, apalagi sampai membuat kata-kata yang sekiranya orang itu merasa sakit di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa menundukkan pandangan supaya tidak melihat hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah menahan kedua tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain, menyakiti teman-teman kita, baik teman di kantor, teman di sekolah, ataupun teman-teman dimanapun kita berada. Dan kita juga tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa seizinnya. Atau bahasa lain, kalau kita meminjam suatu barang, kita belum minta izin, itu namanya ghasab, ya. Jadi kita ngambil dulu, kemudian setelah itu baru kita bilang ke orang tersebut. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah melangkahkan kedua kaki kita ini ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita pergi ke majelis taklim, pergi ke taman pendidikan Al-Quran, atau ke tempat-tempat yang memang di situ penuh dengan keberkahan yang isinya senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau majelis-majelis ilmu pengetahuan. Yang kemudian di dalam berpuasa kita juga harus memperhatikan makanan, minuman. Apakah makanan dan minuman itu halalan dan thayyiban? Karena makanan yang halal dan baik itu sangat baik untuk perut kita, untuk tenaga kita, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang baik, maka insya Allah ketika diseru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa paksaan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi, yaitu kita harus senantiasa menghindari sifat amarah, atau kita harus menekan rasa amarah. Barangkali kita punya salah, atau barangkali kita punya masalah kepada teman kita, teman sekolah, teman kerja, atau teman dimanapun berada. Kita harus berusaha menekan emosi supaya apa? Supaya puasa kita tetap terjaga dan tidak hilang pahala-pahala yang tentunya akan kita peroleh. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menjalani puasa Ramadan, supaya ketika kita menjalani puasa Ramadan itu dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena intinya puasa itu membentuk
karakter orang yang beriman atau membentuk karakter setiap manusia supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, intinya adalah pada takwa. Nah, ketika orang memperoleh ketakwaan, ini harus bisa menempuh jalan-jalan atau menempuh cara-cara yang memang disyariatkan oleh agama Islam. Nah, mungkin itu saja teman-teman jawaban yang singkat ini, semoga bisa membawa manfaat dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.